Shalom adik-adik sekalian, anak-anak remaja, Desire. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur itu, Allah yang terus memperhatikan kami, Allah yang hingga hari ini kami percayai. Itulah Allah yang sudah menghantar kami ke tempat ini untuk boleh menikmati peribadahan pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Meskipun kami masih melakukannya secara daring, tapi kami percaya Roh Tuhan bekerja pada tiap-tiap kami, bagi anak-anak, bagi adik-adik yang mendengar di tempat mereka masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, dikala kami belajar dari kebenaran firman-Mu, dikala kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus, kami menyambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 22, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5. 1 Samuel 22 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudara, teman-teman dan adik-adik semua. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuklah ke hutan Keret. Hingga sejauh itu adik-adik yang terkasih dan saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dengan tema di balik kegetiran. Adik-adik dan saudara-saudara yang terkasih, sulit bagi kita untuk melihat makna dari setiap kegetiran atau kesulitan yang kita sedang alami atau yang kita sedang alami. Bahkan tidak sedikit dari antara kita yang malah menyalahkan orang lain, orang tua, diri kita sendiri, bahkan menyalahkan Allah ketika kegetiran itu kita alami. Meskipun di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 itu dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Namun tetap saja sulit bagi kita memahami apa rencana di balik segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Kenapa demikian? Karena kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri menghadapi segala sesuatu. Kekuatan orang lain bahkan kita andalkan. Dan hati kita menjauh dari Tuhan ketika persoalan-persoalan itu datang. Sehingga kita tidak melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap kegetiran itu yang sedang kita alami. Sehingga kita tidak melihat kemenangan demi kemenangan yang direnda oleh Tuhan di dalam persoalan-persoalan itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini dari kitab 1 Samuel
pasalnya yang ke-22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kita akan melihat beberapa hal, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan kepada Daud bahwa dia harus menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam kegetiran yang dialami oleh Daud, dia harus melarikan diri dari hadapan Saul. Dia harus melarikan diri dari hadapan Saul. Di ayat yang pertama dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ini bukan kali yang pertama, ini adalah pelarian Daud, perpindahan tempat Daud yang ketiga kali. Sejak dia keluar dari istana Saul, karena kemudian karena kegeraman Saul, di mana rakyatnya memuja-muja Daud, beribu-ribu laksa, lebih daripada memuja-muja Saul, sehingga dia menjadi geram. Dan roh jahat itu bekerja dalam dirinya, sehingga dalam setiap kesempatan dia mencoba membunuh Daud. Itu sebabnya Daud harus melarikan diri, harus meninggalkan tempat itu, harus meninggalkan istana. Dia tahu bahwa dia sudah diurapi oleh Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 22 hingga ayat 2 hingga ayat 13 untuk menggantikan Saul. Tapi pada kesempatan itu Saul masih duduk di singgah sananya, di tahtanya. Itu sebabnya Daud tidak mau merebut itu atau mengkudeta posisi itu pada kesempatan itu. Karena dia menghormati orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau menimbulkan konflik politik pada saat itu atau mengkudeta pemerintahan yang sah saat itu. Dia melarikan diri. Bahkan sampai ada beberapa kali kesempatan dalam pelarian itu, Daud berkesempatan bersama orang-orangnya untuk membunuh Saul. Dia pun tidak melakukan itu. Di dalam 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. Saudara-saudara bisa membacanya nanti. Sudah sangat dekat sekali. Bahkan puncak jubah Saul sendiri sudah dipotong oleh Daud. Namun di situ pun Daud tidak mau membunuh Saul. Karena dia menghormati Saul dan menghormati Allah yang sudah memilih Saul menjadi raja bagi orang Israel. Dia sangat menghormati Saul. Dia sangat menghormati keputusan Allah. Apa yang mau kita lihat, saudara-saudara yang terkasih? Kenapa dia harus meninggalkan Saul dan tidak mau memberontak, mengkudeta secara politik, bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh? Apa yang kita sedang pelajari pada kesempatan itu? Adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, Allah sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja. Dia harus mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Dia harus menghormati orang lain. Dia harus melihat kepada kepentingan orang yang lebih luas. Di sini Allah hendak membentuk Daud supaya dia merendahkan diri. Supaya dia merendahkan diri dan tidak mau meninggikan diri. Menganggap yang lain itu lebih tinggi atau lebih penting daripada dirinya sendiri. Dia menganggap Saul itu lebih tinggi, lebih terhormat daripada dirinya sendiri. Karena dia adalah raja yang diurapi oleh Allah. Itu sebabnya dia tidak mau mengganggu, tidak mau mengkudeta, bahkan tidak mau merebut tahta itu. Bahkan dia harus mengundurkan diri dari situ. Supaya Saul bisa terus memerintah di dalam waktu Tuhan. Bukankah demikian Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua itu ayat 1 hingga 11. Dia yang ada di singgasananya, di dalam kerajaannya, di dalam kemuliaannya. Namun dia harus merendahkan diri.
dan sama menjadi seperti manusia, seperti seorang hamba, supaya manusia yang jatuh di dalam dosa, yang tidak mengerti apa yang dilakukan dalam hidupnya, yang hanya mengikuti keinginan dagingnya, yang hanya mengikuti egoisme saja, akhirnya mereka bisa dimenangkan oleh karena Yesus yang merendahkan diri, supaya manusia berdosa yang percaya kepadanya akhirnya diangkat tinggi oleh Allah itu sendiri di dalam Tuhan Yesus. Inilah yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Daud. Allah mempersiapkan dia pada saatnya menjadi raja, supaya dia memikirkan orang lain lebih daripada memikirkan dirinya sendiri. Sama seperti Kristus memikirkan manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa yang tidak tahu apa yang diperbuatnya itu mengalami penebusan dan keselamatan. Satu peristiwa ketika Absalom hendak merebut tahta itu dari Daud. Daud pun akhirnya keluar dari singgasananya dan membiarkan Absalom mengerjakan itu. Tetapi Bapak, saudara-saudara, adik-adikku, Allah bekerja luar biasa. Absalom akhirnya mati tergantung oleh karena pekerjaan Allah di dalamnya. Karena Daudlah yang berhak untuk tahta itu. Daud diajar Tuhan di dalam kegetiran itu untuk menghormati, menghargai orang lain lebih daripada dirinya. Dan ini sangat penting bagi dia waktu dia nanti akan menjadi raja. Yang kedua yang mau kita lihat adalah Allah mengajar Daud untuk mengasihi keluarganya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ke-1b, kemudian 3 dan 4 saya baca. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Saudara-saudara yang terkasih, dalam suasana yang paling getir sekalipun, orang yang terdekat biasanya adalah keluarga, orang tua, saudara-saudara kita. Merekalah yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kita ketika kita di dalam kegetiran. Itulah yang dialami oleh Daud waktu dia bersembunyi di gua Adulam itu. Kedua orang tuanya dan sanak saudaranya datang menjumpai dia. Dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Daud menerima mereka dengan sukacita. Tidak ada rasa dendam atau penyesalan dalam diri Daud. Daud menerima mereka dan mempersilahkan mereka ada di sana dan bersama-sama dengan dia. Dia tahu kemudian bahwa tidak baik juga saudara-saudaranya, bahkan kedua orang tuanya yang sudah ujur itu, yang sudah tua itu, ada bersama-sama dengan dia di dalam gua Adulam. Karena itu sangat berbahaya sekali. Dia tahu itu. Bisa saja dalam satu waktu Saul dan tentaranya datang dan mengepung gua itu, sehingga gua itu akhirnya dikepung oleh tentara Saul dan bisa saja membinasakan Daud, pengikutnya, kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya. Bahkan semua orang dari pihak Daud juga dari pihak Saul. Bisa terjadi pertumpahan darah di situ. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam posisi yang getir itu pun Saul masih memikirkan bagaimana dia harus menjadi berkat bagi keluarganya. Sebab sangat susah biasanya orang memikirkan seseorang yang dalam kegetiran boleh akhirnya menjadi berkat bagi keluarga. Namun Daud di sini tidak. Dia akhirnya memikirkan bagaimana harus menolong kedua orang tuanya ini. Sehingga dia terpikir kemana dia harus membawa. Karena orang-orang sebangsanya sendiri sudah mengejar-mengejar dia dan hendak membunuhnya. Saul dan tentaranya. Oleh sebab itu dia teringat suku Moab yang ada di daerah itu. Suku Moab yang ada di daerah itu, di daerah Mispa, kerajaan Moab. Sehingga dia harus membawa kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang lain itu ke hadapan kerajaan Moab di Mispa. Karena dia tahu
bahwa nenek buyutnya, yaitu Rut, berasal dari suku Moab. Saudara-saudara boleh membaca itu di dalam kitab Rut, pasal yang keempat, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Di situ dituliskan dari mana Isai bapak Daud berasal. Akan kelihatan nenek buyutnya si Daud. Rut itu adalah berasal dari Moab. Dia memikirkan bagaimana menyelamatkan dan menjauhkan keluarganya dari setiap persoalan yang mungkin terjadi oleh karena kegetiran yang dia alami. Apa yang mau kita lihat dari sini, saudara-saudara yang terkasih? Apa yang kita pelajari? Allah sedang mempersiapkan Daud supaya dia menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua, bahkan mengasihi saudara-saudaranya. Bukankah titah kelima itu dari hukum Taurat itu mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan kepadamu. Bukankah itu disampaikan berulang-ulang kepada orang-orang Israel, bahkan ketika mereka duduk diam atau berbaring, dan itu diingat oleh Daud bahwa kerajaannya itu akan jaya, bahwa pemerintahan bahkan apa yang dikerjakan itu akan tetap dipelihara oleh Tuhan ketika dia mengasihi, menghormati kedua orang tuanya. Saudara-saudara, terkadang kita lupa, saudara-saudara. Di dalam kegetiran, kita terkadang lupa untuk menghormati orang tua kita. Kita lebih tertuju kepada emosional kita, tertuju kepada kedagingan kita, sehingga kita lupa menghormati orang tua kita. Bahkan terkadang kita mau menghancurkan keluarga, tidak menghormati mereka bahkan di dalam posisi kegetiran yang kita alami, kesusahan yang kita alami. Tetapi Daud, dia tidak seperti itu. Dia menghormati orang tuanya karena dia tahu berkat Tuhan ada di situ. Allah sedang mengajar Daud bahwa orang-orang terdekat, keluarga orang tua, itu sanggup untuk memulihkan. Daud belajar bagaimana harus memelihara keluarga, orang-orang terdekat ketika dia akan menjadi raja nanti. Karena orang-orang inilah yang kemudian akan menolong dia di dalam posisinya sebagai seorang nomor satu di Israel pada waktunya untuk memerintah dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, Daud tahu itu, menghormati orang tua, maka berkat Tuhan ada di sana. Yang ketiga, apa yang kita lihat, saudara-saudara yang terkasih? Yang ketiga adalah Allah mempertajam hati seorang gembala dalam diri Daud. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kita tahu dari mana Daud dipanggil, seorang penggembala yang sudah terbiasa menghajar serigala, beruang, harimau yang mencoba mengganggu domba-domba gembalaannya. Dituliskan dia bergumul bahkan mematahkan itu semua. Hari ini kembali di dalam kegetirannya, di dalam banyak persoalannya, Allah mengirimkan kepada dia setiap orang yang kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, setiap orang yang mengalami persoalan. Coba bayangkan di dalam kegetiran dia harus berhadapan dengan orang-orang yang juga memiliki persoalan. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara, adik-adik. Dan jumlahnya orang ini ada 400 orang. Itu hanya laki-laki. Artinya apa? Di luar istri dan anak-anak mereka. Itu berarti kalau kita kali 3, ada 1.200 orang berkumpul dengan dia. Dan semuanya orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang memiliki masalah di dalam kehidupannya. Sangat sukar untuk memimpinnya. Sangat sukar untuk berbicara dengan mereka. Sangat sukar untuk memelihara orang-orang seperti ini. Yang memiliki hutang piutang. Yang sakit hati. Dan yang dalam kesukaran. Namun Allah mengirim mereka kepada Daud. Yang saat ini ada di dalam kegetiran.
ada di dalam kesukaran. Tapi Allah mengajar Daud di situ supaya dia tidak fokus terhadap kegetirannya, tidak berfokus kepada dirinya. Allah mengirim orang-orang yang susah ini supaya Daud fokus kepada orang-orang yang memiliki kesusahan itu, memikirkan bagaimana mereka harus makan, bagaimana memelihara istri dan anak-anaknya, bagaimana memelihara kesehatan, kesejahteraan, bagaimana tempat mereka pada saat mereka mengalami kegetiran dan dikejar-kejar itu. Allah memanggil Daud sebagai seorang penggembala itu, melihat kepada orang-orang lain yang kesusahan, bukan melihat kepada dirinya, bukan fokus terhadap persoalannya, bahkan mati-matian memikirkan persoalan itu, tetapi fokus kepada persoalan orang lain. Apa yang kita mau pelajari di sini, saudara-saudara yang terkasih? Ketika Daud akan duduk di singgasananya menjadi raja, tidaklah gampang. Posisi raja menjadi orang nomor 1 tidaklah gampang. Dia harus menggembalakan rakyatnya dengan baik. Dia harus menggembalakan. Ada orang-orang yang sangat sukar digembalakan. Ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang berat. Sama seperti ke-400 orang beserta dengan istri dan anak-anaknya yang berjumlah hampir 1.200 orang itu. Sangat susah. Tapi Allah mengajar Daud di situ bagaimana dia bisa memimpin, memanage orang-orang yang bermasalah ini dan setia kepadanya. Allah mengajar dia di situ, pastilah nanti ketika dia menjadi raja, itu sesuatu yang akhirnya gampang bagi dia untuk menggembalakan orang-orang yang sukar itu. Alkitab menuliskan orang-orang yang tegar tengkuk itu, orang-orang yang keras kepala itu. Allah saja sudah menyatakan orang-orang yang keras kepala. Itulah yang dibentuk oleh Tuhan di dalam diri Daud. Waktu dia terbuang, dia harus melihat itu dengan baik. Supaya orang-orang ini digembalakan dengan baik. Rakyatnya nanti, orang Israel, suku Yehuda, ketika dia akan memimpin nanti, harus memimpin sebagai hati seorang gembala. Bukankah Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang agung itu adalah gembala agung kita. Kita adalah orang-orang pemberontak, orang-orang yang sukar untuk diatur, penuh dengan persoalan hidup, orang-orang yang sakit hati, yang berjalan dengan keinginan sendiri, yang keinginannya adalah berbuat dosa dan memberontak dan sukar untuk diorganisir. Tetapi Tuhan memilih dari antara orang-orang berdosa itu 12 rasul. Bahkan memilih saudara dan saya dari antara orang-orang berdosa itu. Dan mempercayakan Injil itu. Berita keselamatan itu kepada saudara dan saya. Supaya kemudian kita di dalam tata kelola yang dikerjakan oleh Allah. Saudara-saudara, di dalam seluruh kegetiran kita. Allah merenda sesuatu yang baik. Supaya kita sebagai seorang hati gembala. Kita boleh melayani. Kita boleh melayani, kita boleh menyatakan kasih Allah. Ingatlah ini adik-adik. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita hari ini. Bagian yang ketiga. Yang keempat. Apa yang mau diajarkan oleh Allah kepada Daud di dalam kegetirannya itu? Allah mengajar Daud untuk dengaran akan dia. Di ayat yang ke-3b dan di ayat yang ke-5 saya baca untuk kita. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu, kita garis bawahi, aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Kemudian ayat yang ke-5, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara-saudara yang terkasih, Daud menghantar kedua orang tuanya ke Mispa di Moab itu, kepada kerajaan Moab. Dan Daud mengatakan kepada Raja Moab, biarlah kedua orang tuaku dan sanakku tinggal di sini.
sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang dalam kesulitan kita tidak bisa melihat dengan baik apa maksud Allah dalam hidup kita. Tetapi Daud berkata, sampai aku tahu apa yang diperbuat Allah kemudian padaku. Saudara-saudara, ternyata di dalam kesulitan dan kegetiran, kita harus melihat kepada Allah, tidak melihat kepada diri kita. Kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan, bukan dengar-dengaran akan emosi dan bisikan saudara-saudara yang lain. Tapi harus kita mendengar suara Allah dengan baik. Itu sebabnya ketika ada permintaan Nabi Gad itu, pelihat itu, yang mengatakan, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Daud tahu persis, itulah suara Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya, lewat nabi itu, lewat pelihat itu, si Gad itu. Dia tahu itu adalah suara Tuhan. Dia tahu kalau dia tetap tinggal di gua Adulam, Saul dan tentaranya sudah tahu bahwa dia ada di situ. Pastilah mereka akan datang menyergap dan menyerang dia sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu sebabnya ketika dia mendengar itu perkataan Gad, dia akhirnya bersama dengan setiap orang yang begitu ramai dan banyak itu, hampir 1.200 orang lebih, mereka pergi dan masuk ke hutan Keret untuk menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi. Mungkin akan ada pertumpahan darah di sana, peperangan. Kalau saja Daud mengeraskan hatinya, tidak, saya mau di sini bersama orang-orang ini. Namun dia tidak mengatakan itu. Kalau saja dia mengeraskan hatinya dan mau tetap di situ, pastilah akan terjadi pertumpahan darah, baik dari pihak Saul dan tentaranya maupun dari pihak Daud dan setiap pengikutnya di situ. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Daud taat. Dia tahu itu adalah perintah Tuhan, perkataan Tuhan, supaya kemudian dia tidak mencelakai dirinya dan kelompoknya, dan tidak mencelakai Saul dan tentara-tentaranya. Namun akhirnya mereka selamat di hutan Keret itu karena Daud mendengarkan suara Allah. Di dalam kegetiran hatinya, rasionalnya bekerja, imannya bekerja bahwa dia harus mendengar Allah. Apa yang mau kita pelajari, saudara-saudara yang terkasih? Allah mengajar Daud bahwa sebagai seorang raja, dia harus peka terutama kepada suara Tuhan. Sebab ketika dia menjadi raja, ada banyak persoalan yang pasti akan terjadi. Ada banyak kesusahan. Tetapi dia harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Karena itulah yang terutama untuk memimpin masyarakat yang begitu hebat ini. Supaya kesejahteraan warganya itu terpelihara. Supaya warganya itu selamat. Dia harus dengar-dengaran firman Tuhan. Bukankah di dalam Ulangan 17 ayat 18 hingga ayat yang ke-20 itu, ketika Musa menuliskan syarat sebagai seorang raja, demikian dikatakan. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Kitab Taurat itu harus ada di sampingnya. Firman Tuhan harus ada di samping seorang raja setiap waktu. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Seorang raja, seorang pemimpin, kita ini harus membaca firman Tuhan. Karena dari situ kita mengerti maksud Allah dalam hidup kita. Haruslah kita belajar membacanya seumur hidup kita untuk takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan inti untuk dilakukan supaya jangan ia tinggi hati. Karena gampang sekali seorang raja memiliki kuasa, kedudukannya tinggi, itu sangat tinggi hatinya. Dan dia tidak mau dengar-dengar akan suara Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh banyak raja-raja orang Israel selanjutnya? Yang akhirnya jatuh di dalam dosa.
Tapi Allah mengajar Daud di dalam kegetiran ini supaya dia tunduk, takluk kepada Allah dan dengar-dengaran suara Tuhan dan mengerti maksud suara Tuhan itu untuk menyelamatkan dia dan orang-orangnya, untuk menyelamatkan bangsa itu nanti dan orang-orangnya. Bukankah demikian juga Yesus, anak Allah itu di dalam tugas untuk mengampuni segala dosa manusia. Markus 1 ayat 35 mengatakan setiap pagi dia menghadap Bapanya dan memohon apa yang harus dikerjakan dalam hari itu, sepanjang hari itu. Dan dia selalu meminta Tuhan mengajarkan kepada Bapanya apa yang harus dikerjakannya, supaya kehendak Bapa saja yang harus dikerjakannya. Dia yang adalah Allah itu dan manusia itu pun memerlukan suara Bapa setiap hari. Bukankah kita juga harus memerlukan kedekatan dengan Allah supaya setiap hari kita bisa menjalani hidup ini? Mazmur 34 ayat 7 itu menuliskan, dalam segala hal apakah itu baik maupun susah, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya, maka ia akan menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang oleh karena kegetiran kita lupa kepada Allah. Bahkan terkadang bukan oleh kegetiran, oleh karena saking senangnya dan sempurnanya hidup kita pun terkadang kita lupa akan Allah. Tetapi pemazmur mengatakan dalam segala hal apapun itu, baik-baik maupun susah, datanglah kepada Allah. Ketika kita datang kepada Dia, Allah akan merendah segala sesuatu. Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan komunikasi dengan Bapanya di surga. Supaya dia mengerti untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan akhirnya dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dia terikat dengan Bapa di surga dan dia menyelesaikan segala perkara di bumi. Untuk saudara dan untuk saya yang gampang saja bimbang dan ragu ini. Untuk keselamatan saudara dan keselamatan saya. Marilah kita bangkit. Meskipun kegetiran demi kegetiran ada bagi kita. Mari melihatnya dengan baik bahwa Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Kesimpulan, jangan pernah kalah dengan kegetiran. Pakailah kegetiran itu menjadi pelajaran semakin kuat di dalam Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kebenaran-Mu hari ini telah mengingatkan kami kembali. Bahwa di dalam kegetiran sekalipun seperti yang dialami oleh Daud, Allah bekerja luar biasa dan sangat hebat. Dan dia merendahkan diri dan dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga dia mengerti, dia menangkap maksud Tuhan. Sehingga dia banyak belajar dan sehingga dia diselamatkan. Dan itu menjadi kekuatan bagi dia. Ketika dia akan memimpin orang Israel sebagai seorang raja, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dan hati gembala itu terus ada melekat dalam dirinya. Kami yang hidup saat ini pun Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami tidak tergantung kepada emosi, pikiran, kehendak kami sendiri. Tapi Tuhan mengajar kami untuk bergantung kepada Allah. Sebab di luar Kristus kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya di dalam Kristus. Baik itu keadaan baik, baik itu keadaan susah. Ketika kami berseru kepadamu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berkatilah tiap-tiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Amin.